Menikahi jadi yang kedua, episode 15. Kerja. Kenzo menghentikan ketikan di laptopnya dan menatap ke arah Naira. Iya, kerja. Oh iya, Tuan pasti tidak tahu kalau aku ini kerja di kafe ya. Naira menjelaskan pada Kenzo. Aku tahu itu, bahkan semua hal tentangmu aku tahu. Kenzo melanjutkan mengetik di laptopnya. Semua hal tentangku. Naira tidak percaya dengan apa yang baru dia dengar. Kenzo hanya berdeham keras. Ah, mana mungkin Tuan? Kau kan baru pertama kali bertemu denganku, jawab Naira. Kenzo langsung menghentikan tangannya dan sekarang menatap tajam pada Naira. Naira, usia 22 tahun, hidup sendiri, hobi makan, bekerja di Cafe X, hanya punya satu teman wanita yang bernama Novi. Dalam hidupmu tidak pernah punya kekasih. Kenzo tersenyum sinis. Naira yang mendengar semua perkataan yang keluar dari mulut Kenzo membuat dirinya terkaget dengan refleks mulutnya bahkan sampai terbuka. Hei, tutup mulutmu. Apa masih belum puas? Atau mau aku sebutkan ukuran pakaian dalammu? Goda Kenzo sambil mengedipkan satu matanya. Tidak bisa begitu, Tuan. Aku masih punya tanggung jawab di kafe itu. Tidak mungkin aku keluar begitu saja. Baiklah, terserah kau saja. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara sama sekali. Hanya ada keheningan di antara Tuan Kenzo dan Naira. Sampai akhirnya mobil pun berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Terima kasih Tuan. Naira membuka pintu dan menutupnya kembali. Kemudian mobil berjalan menjauh meninggalkan Naira yang masih berdiri menatap kepergian mobil Kenzo. Naik apa dia dari rumahnya ke tempat kerja? Gumam Kenzo di dalam hati yang baru menyadarinya ketika mobil sudah jauh meninggalkan rumah Naira. Tuan, apa kau memikirkan sesuatu? Jimmy yang tadi duduk di depan kini sudah pindah duduk di samping Tuan Kenzo. Jimmy tahu betul bahwa tuannya sedang memikirkan sesuatu. Apa perlu aku menghubungi orang mansion agar mengirim supir untuk mengantar Nyonya Naira ke tempat kerjanya? Tidak perlu, jawab Kenzo dengan singkat. Di kafe. Naira, seriusan lu udah married? Dan ternyata suami lu tuh Tuan Kenzo, orang paling ganteng dan kaya raya di kota ini. Pekik Novi dengan wajah yang tak percaya. Hus, suara lu jangan kencang-kencang. Cuma lu yang tahu pernikahan gue ini. Awas, jangan sampai orang lain tahu. Ancam Naira. Wah, hebat banget lu Nay. Gak pernah pacaran. Sekalinya nikah, dapat orang tajir melintir, tampan pula. Decak kagum Novi terlihat di matanya. Lo ini lagi muji gue atau hina gue sih, Nov? Ujar Naira dengan sangat kesal. Hahaha, dua-duanya lah. Novi menjulurkan lidahnya pada Naira. Kalian sedang bekerja apa sedang bergosip? Dari arah belakang Pak Dion menatap tajam ke arah Naira dan Novi. Maaf Pak, ujar Naira dan Novi bersamaan. Kembali bekerja, perintah Pak Dion. Pak Dion dengar tidak ya apa yang tadi kita bicarakan? Tanya Naira. Gue rasa enggak deh Nay, ucap Novi. Dimension mewah Kenzo. Angel yang berada di kamarnya tengah berpikir keras. Apakah sudah benar ia memilih Naira? Karena sejak pernikahan itu, Kenzo begitu perhatian pada Naira. Bahkan Naira menempati kamar pribadi Kenzo yang sekalipun Angel tidak pernah menempati kamar itu. Sial, aku memilih gadis kampung itu
agar Kenzo tidak tertarik padanya. Kenapa malah jadi begini? Angel mengumpat dengan kerasnya. Andai saja aku hamil anak Kenzo, pastinya semua ini tidak akan terjadi. Selama ini aku sudah berusaha memeriksakan kandunganku ke dokter yang paling mahal di kota ini. Bahkan sampai ke dokter luar negeri pun aku datangi. Begitupun Kenzo, sudah diperiksa dan hasilnya bagus semua. Entah apa yang salah. Angel berpikir dengan sangat keras. Sudahlah, bikin moodku rusak saja. Lebih baik aku shopping saja. Lama-lama di sini bikin stres saja. Sungut Angel. Dia mengambil tasnya, berjalan ke arah luar rumah dan menaiki mobil sport mewah terbarunya. Ya, mobil Angel yang kemarin rusak, di bagian belakangnya itu yang ditabrak Naira, sudah diganti dengan mobil keluaran terbaru yang lebih mahal. Kehidupan Angel penuh dengan kemewahan. Semenjak menjadi nyonya besar, Kenzo, apapun yang diinginkan Angel selalu dituruti oleh Kenzo. Hanya satu yang tak pernah ia dapatkan adalah kasih sayang dan ketulusan dari seorang Kenzo. Lelaki itu tidak pernah sekalipun hangat memperlakukan Angel. Bahkan ketika sedang bercinta pun Kenzo melakukannya dengan sangat kasar, tanpa ada sentuhan lembut sama sekali. Semua perlakuan kasar dari Kenzo itu diterima oleh Angel, karena baginya kemewahan harta dan diri Kenzo adalah yang terpenting dalam hidupnya. Untuk memperoleh kehangatan dan kasih sayang, bisa ia dapatkan dari kekasih gelapnya selama ini. Nay, lu gimana sih? Sudah jadi istri dari seorang miliarder masih nunggu taksi buat pulang. Goda Novi yang berada di samping Naira yang tengah menunggu pacarnya menjemput dirinya. Sudah deh Nov, gak usah mancing-mancing. Lu kan tahu gue cuma kawin kontrak, sungut Naira. Hehehe, bercanda Nay, gitu aja sewot. Novi menepuk lengan Naira. Sewot apaan? Dah, berisik banget deh. Tuh, pacar lu datang. Pekik Naira sambil menunjuk arah depan. Ya, my honey sudah datang. Gue duluan ya, Nay. Telepon tuh laki lo, minta jemput. Teriak Novi sangat keras, melambaikan tangannya ke arah Naira. Telepon dari Hong Kong, nomor ponselnya saja gue nggak tahu. Gerutu Naira menatap arah Novi yang sudah pergi dengan pacarnya. Tin, tin. Bunyi klakson mobil mengagetkan Naira. Ia melihat ke arah mobil yang dikenalnya, dan itu adalah mobil Pak Dion. Ayo Nay, aku antar pulang. Dion membuka pintu mobilnya. Iya Pak, Dion maksudku, hehehehe. Naira tersenyum pada di dalam mobil. Naira hanya diam saja. Sejak dari tadi dia terus berpikir alamat rumah Kenzo di mana. Naira merasa bodoh pada dirinya sendiri. Bahkan rumah suaminya pun dia lupa di mana. Gimana mau ingat? Naira baru pertama kali datang ke rumah Kenzo pada saat acara pernikahan. Rumah yang pernah ia datangi saat menandatangani surat kontrak itu berbeda. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah dari rumah yang ditempati oleh Kenzo dan Angel. Bahkan di sepanjang jalan arah rumah itu tidak ada rumah lain. Bahkan tidak ada mobil lain yang berjalan di jalanan itu. Entahlah, orang kaya mah bebas punya banyak rumah juga. Tapi kenapa Tuan Kenzo dan Angel tidak menempati rumah yang mewah itu ya? Pikir Naira. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Gumam Naira mengambil HP dari tasnya dan menelpon Angel. Tut, tut. Sudah berkali-kali Naira menelpon Angel tapi tidak diangkat juga. Mungkin sibuk.
pikir Naira. Akhirnya Nai mengirim sebuah pesan agar Angel bisa membacanya. Dion yang melihat Naira sibuk dengan HP-nya merasa aneh dengan sikap gadis yang duduk di sampingnya itu. "Nai, kenapa? Dari tadi aku lihat kamu membolak-balikan HP-mu terus," tanya Dion. Sebenarnya Dion penasaran siapa orang yang sedang ditelepon Naira itu, karena Naira terlihat begitu cemas. "Nggak apa-apa, aku hanya sedang menunggu pesan dari teman," jawab singkat Naira. Angel yang dari tadi menerima telepon dari Naira sengaja tidak mengangkatnya. Bunyi pesan masuk. Angel membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. "Dasar gadis kampung, ternyata Kenzo tidak sedang bersamanya," pekik Angel. Tadi pagi Angel sempat berpikir Naira ikut dengan Kenzo ke kantornya. Ternyata mereka tidak bersama-sama. Senyum bahagia Angel sangat terlihat di wajahnya. "Baguslah, gadis kampung itu lupa alamat rumah Kenzo. Lebih baik aku matikan saja HP-ku," pikir Angel, lalu mematikan HP-nya. Naira yang sudah sampai di depan rumahnya mengucapkan terima kasih pada Dion. Dion pun tersenyum, lalu menancapkan gas mobilnya, berlalu meninggalkan Naira. Naira yang masih menatap mobil Dion berjalan gontai menuju pintu rumahnya. Kenapa Angel tidak membalas pesanku ya? HP-nya malah mati," desah Naira. Tiba-tiba Naira tersadar. Tunggu, bukannya ini bagus ya? Jadi aku tidak harus kembali ke rumah itu lagi, pekik Naira meloncat-loncat dengan girangnya. Akhirnya aku tidak lagi bertemu dengan beruang kutub dan wanita iblis itu. Naira tersenyum bahagia. Di mansion Kenzo, Angel yang sedang menunggu Kenzo pulang dari tadi senyum-senyum gak jelas. Bahkan Pak Li dari para pelayan di rumah itu terheran-heran. Sejak kapan nyonya besarnya itu bisa tersenyum bahagia seperti ini? Biasanya Angel selalu marah-marah dan bersikap arogan. Pak Li yang melihat mobil Tuan Kenzo datang langsung membuka pintu rumah. "Selamat malam Tuan," sapa Pak Li. Kenzo menganggukkan kepalanya. Kenzo memasuki ruangan rumahnya melihat Angel sedang menunggunya di sofa. "Hani, kau sudah pulang." Angel menghampiri Kenzo bergelayut manja di lengan Kenzo. Kenzo terus berjalan tanpa memperdulikan sapaan Angel. "Pak Li, siapkan makan malam," perintah Kenzo. "Baik Tuan." Pak Li pun langsung berjalan menuju dapur. "Aku mandi dulu." Kenzo melepaskan pegangan tangan Angel. "Hani, ayo kita mandi bersama. Sudah lama rasanya kita tidak pernah mandi bareng lagi," goda Angel sambil mencium leher Kenzo. "Sudahlah, aku lelah. Minggir," bentak Kenzo pada Angel. Kenzo langsung memasuki kamarnya. Angel yang mendapatkan perlakuan kasar Kenzo hanya bisa menahan emosinya tersebut. "Oke Hani, aku menunggumu di meja makan ya, oke?" teriak Angel dari luar kamar. Merepotkan sekali," desah Kenzo. Kenzo melepaskan pakaiannya menuju kamar mandi. Dia merasa ada yang aneh, sesuatu perasaan yang hilang. "Kenapa ya seperti ada yang salah?" gumam Kenzo. Setelah mandi, Kenzo berjalan ke lantai bawah untuk makan malam. Kenzo duduk di sebelah Angel. Lagi-lagi dia merasakan ada hal yang hilang. Tapi entah apa pikir Kenzo. Terima kasih sudah mendengarkan.